Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketum, Bapak Arif Adila, kemudian jajarannya yang saya hormati, teman-teman sejawat semuanya. Perkenalkan, tadi dari moderator sudah perkenalkan ya bahwa uh, nama saya Agung Trinugraha, saat ini dinas di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Kalau di organisasi saya ketua DPD PPNI Jakarta Pusat. Tadi untuk HPMI saya adalah anggota HPMI ya, Himpunan Perawat Manajer. Terima kasih kepada DPP PPNI yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan share pengalaman bagaimana melakukan manajemen SDM keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit khusus COVID ya. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa sebenarnya materi ini sudah pernah dilakukan, tapi waktu itu hanya teori ya. Pada Zominar ke-17 sudah disampaikan oleh Dr. Roro Tutihayati dari UI. Ya. Terima kasih Bu Roro atas ilmunya sehingga ketika rumah sakit kami berdiri yang tadinya rumah sakit umum kemudian berubah menjadi rumah sakit COVID pada tanggal 13 April 2020. Nah, dengan apa yang disampaikan pada Yuminar itu kami sedikit ada gambaran sehingga kami praktekkan. Nah, mungkin yang akan kami paparkan ini atau yang saya akan paparkan adalah pengalaman kami ketika menerapkan teori yang waktu itu kita dapat di Yuminar ataupun kendala-kendala ketika kita berubah dari rumah sakit yang non-COVID menjadi rumah sakit COVID. Nah, sebagai pendahuluannya, sedikit tinjauan teori ya bahwa manajemen keperawatan adalah proses pelaksanaan keperawatan melalui upaya staf ya. Kita titik beratnya untuk staf keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan rasa aman kepada klien, keluarga dan masyarakat. Ini menurut Gilles tahun 1989. Nah, kita sebagai perawat ya, bagaimana mengelola staf kita agar tercapai derajat kesehatan atau seoptimal mungkin bagi klien kita. Ini. Menurut Swanberg ada klasifikasi dari fungsi-fungsi manajemen ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan controlling. Nah, nanti saya akan berbagi pengalaman untuk di rumah sakit kami, yang rumah sakit khusus COVID akan kita bahas. Mungkin nanti banyak di perencanaan ya. Untuk organisasi, pengarahan, directing atau pengawasan itu supervisi mungkin bisa dilakukan lain waktu. Nah, klasifikasi keterampilan manajemen nanti walaupun nanti dibahas oleh Pak Yandi ya, saya sedikit ambil teorinya dari Swanberg. Seorang manajer harus mempunyai keterampilan konseptual, ya, merupakan keterampilan dalam berpikir kritis, kemudian keterampilan teknik, technical skill, meliputi metode, prosedur atau teknik, kemudian keterampilan manusia, human skill. Nah ini ya, berhubungan dengan kemampuan dan hubungan antar kelompok. Nah, inilah kalau kita lihat teori bagaimana seorang manajer harus mempunyai kemampuan tiga kriterianya. Kalau kita di perawat klinik ada SK ya, skill, knowledge, dan attitude. Nah, tapi kalau untuk manajer ditambah tiga ini nanti Pak Yandi akan mengupas lebih dalam. Regulasi yang kami pakai ketika membuka rumah sakit COVID tentu saja pertama adalah Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, kemudian PMK 10 tentang standar keperawatan di rumah sakit khusus, kemudian PMK 9 tentang Komite Keperawatan. Nah, Komite Keperawatan ini yang berperan penting dalam kredensial terhadap perawat baru yang akan kita rekrut. Kemudian Permes nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi, PMK 40 tentang jenjang karir perawatan dan bagaimana nanti kita membuat SPK untuk teman-teman kita yang baru masuk atau rincian kewenangan kliniknya, kemudian PMK 26 tentang pedoman implementasi undang-undang keperawatan, Permen 35, kemudian PMK nomor 9 tahun 20 tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini juga waktu itu terkendala kami dengan PMK ini bagaimana merekrut teman-teman yang dari luar Jakarta. Kemudian sarana akreditasi. Satu lagi
PMK 278 tahun 2020 ya, belum saya tulis itu tentang insentif atau remunerasi. Nah ini pengelolaan yang kurang di rumah sakit khususnya, ketika kami sedikit bercerita bahwa kami awalnya adalah rumah sakit umum. Ketika awal tahun 2020 yang tadinya kita tidak ada COVID, kemudian ada kasus COVID, nah itulah di situ sehingga kasusnya merebak di mana-mana. Mungkin kami ada rumah sakit swasta pertama yang ditunjuk oleh dalam hal ini Kementerian BUMN untuk memberikan pelayanan di rumah sakit khusus. Rumah sakit kami dibuka tanggal 13 April 2020. Persiapan apa yang kami lakukan? Tentu saja kami melihat tadi ya regulasi yang ada di kita di Indonesia. Nah, ini kalau diakreditasi di KKS 1 dan 3 itu tentang regulasi pelaksanaan perencanaan SDM. Nah, ini yang kami dapat di Yomina juga sangat bermanfaat. Kami merencanakan sesuai dengan jumlah bed yang akan kita buka. Untuk rumah sakit COVID ini kita membuka dengan 150 bed. Padahal kapasitas bed kami waktu itu sebelum COVID ada cuma 70 bed. Nah, itu bagaimana nanti sistem bisnisnya, nah itu nanti akan jelas. Kemudian dilakukan pelaksanaan rekrutmen. Ya. Rekrutmen ini kami lakukan melalui komite keperawatan, dalam hal ini subkomite kredensial. Nah inilah kerja keras dari tim subkomite kredensial bagaimana melakukan kredensial terhadap perawat baru. Apa yang dilakukan, karena tadi ya dari PMK 40 adanya pembatasan sosial berskala besar tadi, sehingga tidak bisa dilakukan tatap muka. Sehingga yang dilakukan apa adalah dengan Zoom ataupun dengan video call yang kita lakukan. Sehingga mungkin tantangannya adalah SDM yang kita dapatkan tidak sebagus kalau kita bisa tatap muka. Nah, kemudian regulasi penerapan remunerasi kompetensi stafnya. Kita berdasarkan waktu itu belum ada PMK 278 ya, tentang insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID. Tapi setelah berjalan sebulan baru keluar PMK itu. Akhirnya adalah regulasi untuk memberikan kompensasi. Tapi sebelum itu keluar dari kami, terutama dari Kementerian BUMN dan Pertamina sudah memberikan tunjangan atau insentif untuk kompensasi terhadap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di COVID. Nah, kemudian diklat ini setelah berjalan. Ini semua melibatkan dari kepala divisi keperawatan. Kalau dalam hal ini di kami namanya wakil direktur keperawatan. Nah, ini kualifikasinya ini dilakukan saat pertama kredensial oleh tim, yaitu subkomite kredensial. Ini berdasarkan Undang-Undang Keperawatan, kemudian PMK 49, kemudian PMK 40 tahun 2000. PMK 40 ini tentang jenjang hari keperawatan. Kemudian kalau diakreditasi ada di KKS 13 dan 14 ini lebih banyak membahas tentang keperawatan. Apa yang kami lakukan karena adanya PMK 30 tadi, adanya pembatasan berskala besar tadi. Dari teman-teman yang dilakukan pada saat kredensial melalui virtual, ya, yang pertama dipertanyakan adalah regulasinya STR-nya, itu yang menjadi titik berat, STR-nya berlaku atau tidak. Kemudian pendidikan, karena pendidikan di kita kan di keperawatan ini ada D3, D4, dan S1, bahkan S2 dan sebagainya. Pada saat rekrutmen untuk S2 belum kami lakukan, yang kami hanya melakukan untuk D3, kemudian D4 dan S1. Nanti karena terkait dengan gaji, nah itu kita memang bertanyakan itu. Kemudian pengalaman, karena kami awalnya adalah rumah sakit umum dengan ICU yang cuma sedikit, sementara untuk melayani penyakit COVID ini harus membuka banyak ICU. Nah, pengalaman ini fungsi utama kami adalah untuk mapping dari calon pegawai atau perawat nantinya, peminatannya di mana dengan pengalaman misalnya udah pernah dinas di ICU. Nah, tentu saja kita akan menempatkan dia di ICU dan sebagainya sebagai
untuk mempermudah untuk mendapatkan SDM yang qualified sehingga penanganan pasien seperti tadi diharapkan kesehatan atau kondisi kesehatan cepat pulih. Kemudian surat penugasan klinis ini kalau di KKS 14 ini adalah membuat subkomite kredensial, kemudian diberi bersurat ke direktur untuk memberikan surat penugasan atau SPK. Ini peran penanggung jawab. Jadi pada saat dibuka rumah sakit COVID dengan tempat tidur sebanyak 150, nah sementara untuk SDM-nya kami baru ada sekitar 99, sehingga pengaturannya waktu itu 99 itu waktu tersebar di berbagai layanan dari rawat jalan maupun onset ya, sehingga kompetensi teman-teman yang lama pun kurang. Nah untuk itu pada saat kredensial kami tanyakan pengalaman, sehingga pada saat pelaksanaan kami match atau kami gabungkan tidak seluruh perawat baru ada di unit baru, tapi kita untuk yang ICU kita buka langsung 20 bed, sehingga setiap regu dengan 13 perawat minimal ada satu perawat senior di situ atau dua, sehingga ada berpengalaman di situ. Itu yang kami lakukan. Nah ini kalau kebetulan kami karena rumah sakit swasta ya tidak ada relawan istilahnya, relawan atau bantuan dari Kemenkes. Kami langsung merekrut sendiri dan statusnya adalah karyawan atau pegawai waktu tentu project atau PWT project kami istilah sebutnya, dikontrak dalam waktu 3 bulan kemudian 6 bulan ya. Itu yang kami lakukan sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita. Mungkin untuk teman-teman yang rumah sakit negeri akan berbeda tentu saja. Nah ini ketentuannya yang kami dapatkan bagaimana agar teman-teman keperawatan dalam hal ini perawat yang bertugas di COVID mempunyai kesehatan atau vitalitas. Nah kami perusahaan atau dalam ini rumah sakit kami menyediakan antar jemput ya, antar jemput untuk teman-teman. Jadi pada saat dibuka pada tanggal 13 April itu kami menyediakan 3 hotel ya untuk penginapan teman-teman. Yang pertama adalah Pop Haris, kemudian Sleep, dan ketiga adalah Patra Jasa Comfort. Itu diharapkan dengan memberikan antar jemput, kemudian tempat beristirahat, sehingga teman-teman perawat mempunyai ketahanan tenaga kesehatan lainnya mempunyai ketahanan fisik atau imun yang tinggi sehingga tidak terpapar. Kemudian ABT juga kita lengkapi. Kemudian pemeriksaan kesehatan untuk teman-teman yang bergabung dengan kami. Kita mempunyai program yaitu daily check up bisa dilakukan melalui web. Jadi monitor kesehatan mandiri dilakukan ketika teman-teman perawat dalamnya mau dinas. Kemudian support makanan dan multivitamin, kemudian modifikasi jam dinas. Nah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana kami memodifikasi jam dinas, kemudian mengatur shiftnya, istirahat saat shift. Nah apakah ada atau enggak? Nah nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian pemeriksaan ulang memang untuk MCU atau terutama untuk PCR waktu itu kita lakukan sebulan sekali, tapi dengan seiring berjalannya waktu per 3 bulan kemudian sudah dievaluasi lagi karena kita yakin dengan pemakaian APD kita, dengan kualitas APD kita, sehingga untuk pemeriksaan PCR atau swab dilakukan ketika teman-teman ada keluhan. Kemudian motivasi dan penghargaan tadi ya, sesuai dengan PMK 278, selain dapat remunerasi dari pemerintah, dari perusahaan juga, kemudian dapat gaji pokok juga. Jaminan pengobatan juga ketika teman-teman terpapar, misalkan dia kena COVID, akan langsung kita masukkan ke ruang rawat untuk diberikan pelayanan sampai dia dinyatakan negatif atau sudah melalui proses medical clearance yang dilakukan oleh dokter polikaryawan. Nah ini contoh-contoh fasilitas bagaimana memberikan kemudahan. Ini adalah alat intubasi untuk yang paling ini dengan kamera, sehingga kita memudahkan karena waktu itu kasus-kasus dengan saturasi di bawah 60,
nafas sudah 1-2 sehingga perlu langsung dilakukan intubasi, ya dengan kami difasilitasi untuk mempermudah melakukan intubasi ketika dokter misalnya. Karena memang kita rekrut juga dokter-dokter muda, dokter-dokter yang belum berpengalaman, sehingga perawat senior pun diberikan izin untuk melakukan intubasi. Dengan adanya kamera ini kita mempermudah, kemudian yang jelas aerosolnya bisa kita minimalis ya. Kita tidak membuka visual dan sebagainya. Nah, dengan kamera, dengan melihat agak jauh, tidak terlalu dekat dengan mulut pasien, sehingga kemungkinan terpapar akan kecil. Nah, ini bus antar jemput yang dilakukan untuk nakes. Nah, ini rumah sakit kami yang pertama. Ini APD yang dilakukan. Ini rumah sakit pertama kami. Di sini yang dirawat adalah pasien-pasien yang dengan keluhan sedang dan berat. Di sini ada 20 ICU, kemudian 30 HCU. Semuanya bertekanan negatif. Kemudian ini adalah rumah sakit darurat yang kita bangun, modular. Di sini yang dirawat adalah ringan, dengan gejala ringan. Waktu itu kalau teman-teman flashback ke belakang, bagaimana takutnya masyarakat ketika terpapar COVID. Nah, di sini kapasitasnya untuk yang baru ini adalah 90 tempat tidur. Waktu pertama kita buka, seminggu berikutnya itu full ya, fullnya di atas 100%. Nah, ini pelayanan yang ada di rumah sakit kami, ini ketika belum menjadi rumah sakit COVID-nya, IGD ada 77 bed, kemudian rawat 65, ICU 4, vokalnya 2, kemudian ditambah HD. Tadi sudah saya sebutkan di depan. Nah, ketika dilakukan berubah menjadi COVID, nah, ada IGD ada 5 bed, kemudian rawat isolasi tekanan negatif ada 90 bed, ICU dengan tekanan negatif ada 20, HCU dengan tekanan negatif ada 30, kemudian ada kamar operasi. Ini yang efektif adalah 2 kamar. Awal dibuka kamar operasi ini tidak jalan ya, artinya tidak melayani. Tapi 2 minggu setelah dibuka itu pasien untuk sesar itu banyak ditolak di beberapa rumah sakit, sehingga mau tidak mau akhirnya kita buka instruksi dari Dirut, sehingga teman-teman OK yang tadinya di ICU ditarik untuk di HCU. Jumlah perawat yang kita butuhkan dari awal itu perbandingan untuk ICU yang kita pakai adalah 1:1. Kemudian untuk HCU 1:5. Kemudian untuk rawat inap isolasi dengan tekanan negatif adalah 1:10. Sehingga kebutuhan seluruh SDM waktu sekitar 260. Tapi dengan seiringnya jalan akan berkurang ya. Kami menerapkan shift-nya itu waktu itu pertama sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa perawat nakes tidak boleh terlalu capek dan sebagainya. Kita melakukan shift adalah 6/6. Jadi 6 hari kerja, 6 hari off. Itu berjalan kurang lebih 3 bulan. Setelah dievaluasi oleh manajemen, karena kita ini rumah sakit swasta, berdasar kos dan sebagainya, kemudian dievaluasi menjadi sistemnya 6/4, sehingga berkuranglah jumlah tenaga atau SDM yang ada di situ. Nah, itu. Kita kurangin dari tadinya 6 tim menjadi 5 tim. Nah, kemudian sudah berjalan sekitar 6 bulan, kita evaluasi lagi dari 6/4, ya, hampir setahun lah 6/4 itu, kita evaluasi, kita berubah lagi karena pasien sudah mulai menurun. Kemudian adaptasi teman-teman bagaimana memakai APD. Awalnya kita kasih untuk pemakaian APD itu kita atur, kita kasih jatah untuk sekali dinas itu maksimal 2 APD ya. Artinya mereka bisa istirahat karena baru penyesuaiannya. Setelah 3 bulan itu teman-teman sudah bisa menyesuaikan diri dengan sistemnya kerja 8 jam ya. Jadi shift pagi 8 jam, shift sore 8 jam, shift malam 8 jam. Nah, itu setelah berjalan dengan 3 bulan dengan penyesuaian diri, teman-teman bisa melaksanakan atau melalui hal tersebut walaupun dengan APD ya. Itu ketika sudah sistem 6/6. Kemudian berubah menjadi, setelah berjalan 3 bulan berubah menjadi 6/4. 6/4 ya, artinya 6 hari kerja,
4 hari off. Itu juga sangat membantu sehingga teman-teman bisa beristirahat atau nakes kami bisa beristirahat sehingga terpaparnya bisa diminimalis. Jadi memang ada teman-teman nakes kami yang terpapar tapi tidak sampai lebih dari 25%. Ya. Artinya bisa diminimalis, artinya pemakaian APD, kemudian jenis APD-nya sangat-sangat membantu. Itu yang kami lakukan untuk memanajemen SDM yang ada dari 200 sekian, sekarang tinggal sekitar 150. Itu sekarang kita memakai sistemnya adalah 63, 6 hari kerja, 3 hari off, mengikuti siklus sirkadian. Ya. Jadi 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam, kemudian 3 hari off. Itu saat ini yang kami lakukan. Kemudian bagaimana tentang kesehatannya, tetap untuk multivitamin, makanan, semua disiapkan yang ada. Artinya untuk pemeriksaan PCR itu setelah setahun berjalan dievaluasi, kita sudah yakin dengan APD kita. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa keyakinan dari PPI sudah melakukan evaluasi, kemudian dari HSE, sehingga PCR tidak lagi dilakukan per 3 bulan, tapi dilakukan ketika ada keluhan teman-teman. Nah, kemudian kami agar menghindari kontak langsung dengan pasien, kemudian meminimalis mungkin penyebaran virus, kami diberikan fasilitas agar paperless ya, dengan sistem dalam memberikan asuhan keperawatan, yaitu dengan OSS ini atau lebih kenalnya dengan Medenesia. Jadi apa yang kita lakukan di ruangan nanti semuanya terekod dalam sistem ini. Jadi masing-masing nakes, terutama dokter dan perawat, mereka mempunyai akun untuk masuk ke dalam sistem ini. Nah, ini contohnya ketika ini adalah akun saya ya, akun saya untuk masuk. Nah, karena saya waktu adalah kepala ruangan, jadi fasilitas yang diberikan agak banyak. Tapi untuk teman-teman pelaksana biasanya bagaimana dia menginput data ke pasien. Jadi mulai dari pasien masuk ke UGD semua sudah terinput di sini. Keluhannya apa, kemudian sampai dengan apa itu dokter juga begitu juga. Kemudian dari pemeriksaan medis juga begitu. Jadi semua terinput dalam sistem. Hasil juga kita tinggal lihat dari sistem ini. Ini misalkan entry data pasiennya contohnya misalnya gitu. Jadi sesuai dengan tadi ya, kalau ICU 1:1, kemudian HCU 1:5, itu terbantu sekali dengan sistem ini. Nah, ini apa yang kita dapat pada Yominar ke-17, nah, bagaimana kita mengatur atau mengelola dari sistem shift-nya ya. Ada mengikuti sirkadian kah atau enggak? Nah, saya berdasarkan ini. Ada beberapa model. Dan saat ini kami lakukan ada mengikuti siklus sirkadian, pagi, siang, atau sore, kemudian malam. Nah, ini beberapa teori yang kita dapatkan, ada beberapa model yang bisa kita lakukan atau kita pilih ya. Bisa kerja full 8 jam atau per 3 jam ganti. Awalnya ketika kami buka, teman-teman itu 3 jam atau 4 jam sudah keluar bergantian. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, mereka menyadari, terutama yang di ICU, tidak efektif ya, terutama untuk yang malam, bagaimana kalau di tengah malam dan sebagainya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, teman-teman sudah menyesuaikan diri dengan pemakaian APD selama 8 jam. Itu yang kami lakukan saat ini. Ya, jadi kalau ada sistem di sini model 14 hari kerja dan sebagainya. Nah, monggo ini disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi rumah sakit. Mungkin berbeda antara rumah sakit kami ya dengan rumah sakit teman-teman semua. Nah, ini untuk apa kategori pasiennya ya. Ada minimal care, partial care, total care. Nah, ini semua ada intensive care ya. Bagaimana ICU dengan tekanan negatif, ICU dengan tekanan negatif, kemudian isolasi mandiri dengan tekanan negatif. Nah, ini kalau menurut Kepkes ya perbandingan antara jumlah perawat dengan jumlah pasien. Kalau minimal berapa, moderat berapa. Nah, kalau kami tadi patokannya bahwa kalau minimal adalah 10, artinya masih
mengakomodir dari Kemenkes atau Depkes ya. Nah, untuk ICU 1:1 karena memang kritikal. Jadi awalnya jumlah ketemulah jumlah total seluruh perawat. Nih, nah upaya manajer keperawatan dalam pengelolaan SDM keperawatan COVID ini yang pertama adalah alokasi sumber daya secara dinamis. Tadi yang di depan sudah saya sampaikan bagaimana meramu antara yang senior dengan yang baru kita rekrut sehingga teman-teman yang baru kita rekrut itu bisa mengikuti irama yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau ada staff tadi ya bagaimana kompetensinya, dia masuk PK berapa, kemudian apakah sudah masing-masing mempunyai RKK, nah, itu kita siapkan. Kemudian pelatihan, prajabatan kalau kami pelatihannya adalah awal-awal kami dibuka memang learning by doing, tapi setelah ke sini per 3 bulan atau setiap bulan kita melakukan evaluasi, kemudian setiap setelah selesai dinas kita adakan morning meeting waktu itu. Jadi mohon maaf batuk. Kasus-kasus yang berat kita bahas di morning meeting itu kita pecahkan bagaimana solusinya sehingga kompetensi teman-teman lambat laun akan naik. Terutama kita sasar adalah kepala tim, kemudian orang kedua dan orang ketiga. Nah, kemudian awasi langkah-langkah kerja utama tentang SPO-nya harus tetap kita jalankan, tetap pasien safety dan itu yang menjadi prioritas. Maaf. Formula insentif tadi ya berdasarkan PMK 278 tahun 2020. Jadi untuk nakes yang kerja di rumah sakit kami terutama perawat, selain insentif dari Kemenkes juga mendapatkan gaji pokok, kemudian insentif berdasarkan BOR. Jadi ada 3 gaji yang mereka terima. Kemudian lingkungan yang positif tadi kita semua area rawat inap memakai HEPA filter jadi bertekanan negatif sehingga sangat-sangat aman untuk nakes kami. Kemudian model counseling, nah ini ketika untuk mengatasi kejenuhan ya setelah sekian lama atau hampir 2 tahun, belum 1,5 tahun. Nah ini kita mempunyai klinik pekerja untuk memberikan konseling ini. Nah ini apa yang kami lakukan. Saya kira cukup untuk manajemen ini, nanti lebih banyak kita diskusi bagaimana menjaga kompetensinya. Nah nanti Pak Yandi akan menyampaikan. Saya kira itu, Bu Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.